Sekarang kita membahas jurnal. Jadi jurnal itu adalah ada jurnal harian, jurnal mingguan, dan jurnal bulanan ya. Biasanya jurnal itu lebih detail. Dilihat bentuknya jurnal seperti ini per tanggal. Hari ini jurnal penerimaan kas ya. Terima pembayaran piutang dari PT A. Itu akunnya debit ke bank, kreditnya piutang itu dibayarkan. Jadi debitnya 3 juta, kemudian kreditnya 3 juta. Ini adalah terima pembayaran piutang dari PT A. Jadi itu yang berupa debit yang dari bank dan piutangnya menjadi berupa kredit ya. Kemudian tanggal 2-nya jurnal pengeluaran kas. Yang tadi penerimaan yang dimasukkan yang berupa kredit ya. Jadi pemasukan ya dinamakan kredit. Kemudian jurnal pengeluaran kas. Biaya transportasi direktur, biaya transport. Itu ya. Ini adalah kode akuntansinya 602. Kode kreditnya itu kode debit, ini kode kreditnya adalah 101. Di debit ya dari kas ya. Kemudian di kredit, di debit ya, untuk pengeluaran biaya transport, kemudian berupa kreditnya berupa kas 50.000. Nah, seperti itu. Jadi pengeluaran itu pendebetan, pemasukan itu adalah pengkreditan gitu ya. Seperti itu. Intinya itu adalah pembuatan jurnal. Jadi apa yang dikeluarkan berupa debit, apa yang dimasukkan berupa kredit. Oke. Kemudian ini adalah contoh buku besar. Buku besar ini adalah laporan keuangan. Di sini ada description-nya apa, account name-nya seperti apa. Di sini ini adalah bentuk dari laporan buku besar ya. Jadi ini ada biaya entertainment misalnya kan. Ini masuk ke dalam kelompok account name-nya itu entertainment ya, biaya entertainment. Kemudian di sini ada description-nya pendapatan, terus pembayaran PDAM itu masuk ke dalam golongan apa account name-nya ya. Itu jadi ada penggolongan. Di sini ada description-nya untuk bentuk pembayaran itu berupa debit, dikreditkannya berapa, terus di sana ada balance ya, ada neracanya. Ini adalah contoh dari buku besar. Jadi laporan buku besar. Kemudian ini neraca saldo ya, contoh dari neraca saldo. Jadi di sini antara debit kredit itu harus balance, namanya juga neraca ya. Balancing sheet kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi ada kas misalnya 41 juta, 300 piutang usaha dan lain sebagainya. Kemudian itu yang di debit, yang kreditnya seperti apa. Jadi yang namanya neraca dan saldo itu harus seimbang. Jadi pengeluaran dan pemasukan itu sama, atau pengeluaran sama dengan pemasukan. Itu atau debit sama dengan kredit. Itu di dalam neraca dan saldo ya, atau balancing sheet. Di sini adalah laporan rugi laba ya, contohnya ini laporan rugi laba, beban gaji, pendapatan berapa, hasil penjualan 673.640.000 rupiah. Di sini ada jumlah beban dari mulai beban gaji karyawan, beban listrik, beban air, beban bunga bank, beban penyediaan inventaris toko gitu, dan lain sebagainya, gedung, terus angkutan dan harga pokok dari penjualan ya. Ini jadi total bebannya itu 537.170.000 rupiah. Jadi rugi dan labanya antara hasil penjualan 673.640.000 rupiah dikurangi 537.170.000 rupiah. Jadi
labanya, berarti ini berapa laba, bukan minus ya. Jadi 136.470.000 rupiah. Ini adalah laporan rugi laba. Kemudian selanjutnya adalah laporan keuangan. Ini itu lebih ringkas lagi ya. Jadi ada pendapatan, ada beban pokok pendapatan dan lain sebagainya. Akhirnya dihasilkan ada rugi dan laba komprehensif, ada rugi dan laba setelah dipotong pajak dan lain sebagainya. Ini sebuah adalah laporan keuangan yang akan dituangkan dalam jurnal penutup ya. Itu jurnal penutup biasanya dilakukan per tahun ya. Ini dilakukan per tanggal 31 Desember. Ini adalah jurnal penutup. Di sini ada pendapatan, ada istiqrar, intisari laba dan rugi, modal, prive dan lain sebagainya. Ini berupa jurnal penutup. Demikian setelah jurnal penutup yang tadi itu adalah analisa laporannya, dianalisa, jadi analyzing financial di sana. Okay, every next level of your life will demand a different you. Ya, jadi setiap kamu peningkatan dari hidup kamu itu akan menuntut kamu berbeda. Okay, thank you very much. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.